Shalom, perkenalkan nama saya Orisa Adawowo, NIM 2206 11040291, kelas C6, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Sebelum saya memaparkan sebuah materi yang berjudul Pandangan Human Kristen tentang Kebudayaan, izinkan saya untuk menyapa dosen pengampu saya, Dr. Jessie Warongan, SE MSI AKCA. Kini kita masuk dalam materi. Langsung saja. Bila diperhatikan, ternyata banyak orang Kristen menganggap kebudayaan itu adalah satu hal yang harus ditinggalkan atau dibuang. Pendapat itu muncul oleh karena mereka menganggap kebudayaan itu datang atau berasal dari setan. Nah, di sisi lain, ada banyak juga orang Kristen menganggap kebudayaan itu adalah hal yang harus diikuti dan dipelihara. Mereka menganggap bahwa kebudayaan itu juga datang dari Tuhan, sehingga kebudayaan itu dapat disejajarkan dengan firman Tuhan. Bahkan, ada orang lebih patuh kepada ajaran kebudayaan atau adat istiadat, atau biasa disebut daripada ajaran Alkitab. Arya de Kuyper mengatakan, bila Injil disesuaikan dengan kebudayaan, maka bahaya sinkretisme selalu mengancam di sini, terlebih-lebih apabila keaslian Injil dikorbankan demi keaslian kebudayaan. Di sisi lain lagi, ada orang yang menganggap kebudayaan itu adalah berkat Tuhan. Kenapa demikian? Yang seharusnya diperbaiki untuk memperbaiki manusia dalam masyarakatnya, di mana kebudayaan tersebut dipraktikkan. Bila kebudayaan itu sejalan, tidak bertentangan dengan menolong orang Kristen untuk bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan firman Tuhan, maka kebudayaan itu harus diterima dengan baik. Kebudayaan itu adalah berasal dari manusia dengan tujuan mensejahterakan manusia selama hidupnya di dunia ini. Sementara Alkitab atau firman Tuhan itu datang dari Tuhan dengan tujuan mensejahterakan manusia selama hidupnya di dunia ini dan sampai selamanya. Kini kita masuk dalam pengertian kebudayaan. Definisi kebudayaan secara etimologi atau asal kata berasal dari bahasa Sanskerta budaya. Kata ini adalah kata jamak dari buddha yang berarti budi atau akal dan daya. Berarti kemampuan. Dengan demikian, kata kebudayaan dapat diartikan menjadi hal-hal yang bersangkutan dengan hasil berakal. Ada ahli juga mengatakan kata budaya itu berasal dari kata budi, daya yang berarti daya dari budi atau kemampuan dari akal. Dengan pengertian ini, mereka membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Budaya itu adalah daya dari budi, yaitu berupa cinta, cipta rasa, dan rasa. Sementara itu, kebudayaan itu mereka katakan adalah hasil dari cipta, rasa, dan rasa itu sendiri. Definisi kebudayaan menurut ahli antropologi, khususnya kesejahteraan, yang dapat dikatakan sebagai ahli antropologi terkemuka di Indonesia. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijanjikan milik dari manusia yang belajar.
Wujud kebudayaan. Menurut ahli antropologi, kebudayaan itu memiliki 3 wujud, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan benda-benda budaya. Wujud yang pertama adalah sebagai satu kompleks dari ide-ide atau gagasan-gagasan, nilai-nilai atau norma-norma, peraturan-peraturan adat istiadat, dan lain sebagainya yang hidup dan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat di mana kebudayaan itu berada. Contohnya, kebudayaannya wujud yang pertama ini adalah ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan-peraturan adat istiadat, dan hal-hal yang berkaitan dengan pikiran manusia itu dan ternyata ada di pikiran atau otak manusia sebagai pribadi dan juga sebagai komunitas manusia atau masyarakat, di mana kebudayaan itu hidup dan dipraktikkan oleh manusia di dalam kelompok. Wujud yang kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakatnya. Wujud yang kedua ini bisa disebut oleh ahli antropologi dengan sebutan sistem sosial, karena membahas tentang tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud yang kedua atau bisa juga disebut dengan sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan bergaul di dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, di mana interaksi itu selalu sesuai dengan pola-pola tertentu yang berdasarkan ide-ide atau gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan adat istiadat yang ada dalam masyarakat itu. Contohnya, wujud kebudayaan yang kedua itu satu orang dari suku bangsa Batak yang menyambut. Contoh dari kebudayaan yang kedua, Karo, Simalung, Tapak, Toba, Mandailing, dan Angkola. Diharuskan bertingkah laku sopan kepada saudara laki-laki dari ibunya, karena begitulah sistem budayanya atau adat istiadat yang mengaturnya. Somba Marpula, Pula, Batak, Toba, Mehamat, dan Kimambu atau Batak Karo. Orang Batak yang manapun umumnya menganggap pernikahan yang ideal itu adalah dengan peribaan. Batak, Toba, Simalung, Mandailing, dan Angkola atau Impal, Batak Karo, karena begitulah sistem budaya atau adat istiadat yang mengaturnya. Wujud yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Wujud yang ketiga ini konkret sehingga bisa diraba, dipegang, dilihat, dan difoto. Wujud yang ketiga ini bisa disebut oleh ahli antropologi sebagai benda-benda budaya hasil karya manusia dan kebudayaan fisik. Contoh wujud kebudayaan yang ketiga ini adalah seperti bangunan-bangunan, lukisan-lukisan, sisiran rambut, pangkasan rambut, bunyi-bunyian benda-benda lain yang dibuat oleh tangan manusia atau yang dihasilkan oleh karya dan pembuatan manusia, mulai dari sederhana maupun yang canggih, yang sangat besar maupun yang sangat kecil. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut ahli antropologi, kebudayaan itu memiliki 7 unsur yang bersifat universal atau pada setiap kebudayaan suku bangsa yang ada di dunia ini, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan kehidupan dan teknologi, sistem mata pencarian, dan sistem religi atau sistem perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan dan kebudayaan pasti akan terjadi
perubahan kebudayaan itu bisa bersifat lambat dan bisa juga bersifat cepat. Di satu sisi serta di sisi lain bisa bersifat sebagian kecil saja dan bisa juga bersifat menyeluruh. Hal-hal yang mengakibatkan perubahan kebudayaan adalah perubahan kebudayaan itu dapat terjadi oleh karena pengaruh perubahan lingkungan sosial. Misalnya, ketika manusia bertambah banyak, maka perubahan juga akan berubah. Supaya manusia dapat bertambah hidup di lingkungan sosial, budaya dan alam itu, perubahan kebudayaan itu dapat juga terjadi karena pengaruh lingkungan alamnya berubah. Misalnya, lahan tempat manusia beraktivitas dan semakin sempit, seperti lahan untuk mata pencarian tempat tinggal, maka kebudayaan berupa seperti membuat cara dan aturan baru untuk menata lahan yang ada, sehingga kebutuhan hidup dapat dicukupkan dan dengan demikian manusia dapat bertahan hidup di lingkungan alamnya yang berubah itu. Di samping hal yang sudah disebutkan di atas, perubahan kebudayaan juga dapat diakibatkan karena pikiran, perasaan, dan kehendak manusia itu sendiri. Tujuan kebudayaan. Di dalam definisi kebudayaan yang dibuat oleh para ahli antropologi di atas, sebenarnya kita sudah dapat melihat tujuan dari kebudayaan, yaitu agar manusia dapat bertahan hidup di lingkungan sosial dan alamnya. Nah, kesimpulannya, kebudayaan dan adat istiadat yang ada di dalamnya adalah produk berpikir, berasal, dan berkehendak manusia agar dapat bertahan hidup di lingkungan alam, budaya, dan sosialnya. Demikian materi yang saya paparkan di saat ini. Jadi jangan merasa saya